Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada Minggu Paskah yang keempat ini, mari kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah pimpin kami dan berkati kami, sehingga kami diperkenankan bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, dan kami bersama-sama akan melaksanakan ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami dan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita buka dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 dinyanyikan bait 1. Terimalah votum dan salam. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada saat ini akan dibimbing dengan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua, yang demikian firman-Nya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian nats pembimbing buat kita semuanya, dan marilah nats pembimbing ini kita tanggapi bersama-sama dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 183 dinyanyikan bait 1. Yeah.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian agar senantiasa mengasihi kepada Tuhan Allah dan mengasihi terhadap sesama umat manusia. Namun bila mau jujur di hadapan Tuhan, seorang pun belum ada yang bisa menjalankannya dengan sempurna, maka mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, memanjatkan puji syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami diperkenankan untuk menerima pengajaran dari Tuhan, untuk mengasihi terhadap Tuhan Allah dan mengasihi terhadap sesama umat manusia. Namun kami merasa belum bisa menjalankan hukum kasih dengan sempurna. Untuk itu kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarpun kehidupan umat manusia belum bisa menjalankan hukum-hukumnya dengan sempurna, namun Tuhan tidak pernah membiarkannya. Umatnya selalu berada di dalam dosa. Tuhan memberikan berita anugerah diambilkan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 yang demikian firman-Nya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat diundang berdiri. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34 dinyanyikan bait 1. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Kau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan taburan firman Tuhan dalam ibadah pada saat ini, marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50 dinyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Segala
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pada hari ini, firman Tuhan diambilkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7, ayat 1 sampai dengan yang ke-20, yang demikian firman-Nya. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apakah kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu, apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan,
Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihat. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke Sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, yang memperhatikannya, dan bahkan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pada hari ini yang diambilkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 diberi tema Tuhan sanggup mengubah keadaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bersama-sama tadi menyimak firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dan baca secara bersama-sama, adalah berbicara soal bangsa Israel yang sedang dalam keadaan perang dengan bangsa Aram. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan karena bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Aram, banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel. Di antaranya adalah penderitaan. Sebuah bangsa yang sedang berperang tentu tidak nyaman, tidak merasakan kedamaian, tidak merasakan ketentraman. Tetapi yang dirasakan adalah ketakutan,
kegelisahan, dan yang sangat dirasakan sekali di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dalam topik yang baru saja dibaca secara bersama-sama, yang kita dengarkan secara bersama-sama adalah bahwa bangsa Israel sedang dalam keadaan kelaparan yang sangat hebat. Mengapa bangsa Israel mengalami kelaparan yang sangat hebat? Karena semua hasil pertanian, semua harta kekayaan telah dijarah oleh bangsa Arab. Dengan demikian mengakibatkan penderitaan dan kegelisahan yang sangat luar biasa. Nah, namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarpun dalam situasi dan kondisi yang demikian, Tuhan itu tidak membiarkannya. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan mengutus hambanya, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Bukan hanya bertemu dengan raja, bertemu dengan perwira ajudan kerajaan. Dan Nabi Elisa mengatakan bahwa suatu saat akan terjadi kemakmuran. Bangsa ini akan dipulihkan dari kelaparan. Disampaikan harga tepung yang terbaik, sesikap. 2 tepung jelai 1 sikap. Artinya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel akan mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah tidak akan membiarkan keberadaan umatnya secara terus-menerus di dalam penderitaan. Tetapi apa yang menjadi respon dari sang perwira, sang ajudan raja Israel pada waktu itu? Justru yang menjadi tanggapan sang perwira justru sangat pesimis. Dia mengatakan, apakah mungkin akan terjadi biarpun tingkap-tingkap langit itu dibukakan oleh Tuhan? Hal yang disampaikan oleh Nabi Elisa, apakah mungkin terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata dalam kondisi yang seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan kehidupan bangsa Israel. Seorang perwira tinggi, pengawal raja, sudah sangat pesimis untuk menghadapi kelaparan Israel yang sedang terjadi. Lalu apa yang menjadi tanggapan Nabi Elisa sebagai abdi Allah? Dia menjawab, saudara akan melihat sendiri, tetapi saudara tidak akan menerima apa-apa dan tidak akan menikmati apa-apa. Peristiwa yang akan terjadi dan peristiwa yang akan saudara lihat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dalam topik ini muncullah 4 orang yang sedang sakit kusta. Dia memiliki pikiran, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki pikiran yang sangat cemerlang. Pikiran yang bagaimana yang diungkapkan oleh 4 orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta tadi justru memiliki pikiran yang optimis, bukan pikiran yang pesimis, tetapi pikiran yang
sangat optimis, pikiran yang positif. Dia katakan, kalau kita hanya duduk-duduk di depan pintu gerbang kota, di sini pasti akan mengalami kematian. Tetapi apabila masuk dalam kota, juga akan mengalami kematian yang sama. Karena di dalam kota juga tidak ada makanan. Di dalam kota juga sedang terjadi kelaparan. Lalu keempat orang yang sedang merasakan sakit kusta memiliki gagasan, memiliki pandangan-pandangan yang positif. Lalu pandangan-pandangan yang positif itu, pandangan yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mereka berempat sepakat akan melangkah, akan masuk ke dalam perkemahan tentara Aram. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika keempat orang yang sedang dalam keadaan sakit kusta, ternyata mereka bersepakat, mereka masuk ke dalam wilayah perkemahan. Ketika masuk ke dalam wilayah perkemahan, ketika sudah mulai mendekat, ternyata tidak ada suara tentara, tidak ada suara seorang pun di dalam perkemahan itu. Nah, ketika mereka semakin mendekat juga tidak ada suara. Mengapa bisa terjadi demikian, Bapak Ibu Saudara? Ternyata bahwa Tuhan itu telah berperang. Ternyata bahwa Tuhan itu telah berperkara dengan tentara. Mereka telah membuat suatu bunyi-bunyian yang sangat menakutkan tentara Aram, yaitu dengan ada bunyi kereta, ada bunyi kuda, ada bunyi tentara yang sangat besar, dan membuat tentara Aram menjadi sangat ketakutan. Tentara Aram sangat khawatir, sangat takut. Dengan adanya ketakutan yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka tidak ambil pusing, mereka cepat menyelamatkan nyawanya, mereka berlari dengan terburu-buru, dengan meninggalkan semua harta, dengan meninggalkan semua makanan, dengan meninggalkan semua harta kekayaannya, emas peraknya ditinggalkan, bahkan kereta kuda ditinggalkan. Mereka berlari, semua pakaian dan perkakas alat perkemahan semua berhamburan di pinggir jalan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat keempat orang yang sakit kusta tadi bisa mengambil semua hartanya, bisa mengambil makanan, bisa mengambil emas, perak, dan pakaian yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sudah mengambil, lalu menyimpannya, lalu mengambil lagi ke tempat perkemahan yang lain, lalu menyembunyikannya, lalu mereka datang lagi ke dalam perkemahan. Mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan ini akan menjadi tidak baik kalau ini hanya dinikmati sendiri. Maka hal yang demikian harus segera melapor ke dalam kerajaan. Di kerajaan ditanggap, namun sang raja tidak mudah untuk menerima laporan yang disampaikan oleh keempat orang yang sedang mengalami sakit kusta.
Tetapi di sisi yang lain juga ada yang tetap optimis untuk menerima laporan yang disampaikan oleh keempat orang yang sedang mengalami sakit kusta. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya ada utusan untuk datang dan melihat keberadaan seperti yang dilaporkan oleh keempat orang yang sedang mengalami sakit kusta. Utusan akhirnya kembali dan menyampaikan kepada Tuan Raja, ternyata benar bahwa perkemahan tentara Aram dalam keadaan kosong, harta kekayaan ditinggalkan semuanya, dan pakaian serta perkakas perkemahan berhamburan di jalan. Seketika itu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja mengizinkan dan menyuruh kepada seluruh rakyatnya untuk keluar, untuk mengambil makanan, harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh tentara Aram, harta kekayaan bangsa Israel yang sudah dijarah oleh tentara Aram dan diambil oleh mereka, oleh rakyat. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penjaga kerajaan, sang perwira pengawal raja, menjadi pengawas di pintu gerbang raja, dan dia terinjak-injak oleh rakyat dan akhirnya mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dinubuatkan oleh abdi Allah, oleh hamba Allah Nabi Elisa, bahwa perwira pengawal raja akan melihat kemakmuran yang akan terjadi, tetapi ia tidak akan menikmati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya bangsa Israel mengalami pemulihan dari kedahsyatan kelaparan yang sedang terjadi, dan ternyata Tuhan sanggup mengubah keadaan, situasi dan kondisi yang sulit. Ternyata tidak dibiarkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang bisa diambil untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan saat ini, di tengah-tengah situasi dan kehidupan yang sedang menghadapi kesulitan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, keempat orang kusta tadi optimis di tengah-tengah menghadapi kesulitan. Dia optimis, mereka tidak pesimis. Dia tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan menolong dan menyelamatkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita ambil dari keempat orang yang sedang sakit kusta, ternyata mereka ketika menghadapi kesulitan tidak tinggal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keempat orang kusta tadi mereka memiliki kesepakatan untuk melangkah, untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Mereka tidak saling menjegal di antara satu dengan yang lain, tetapi mereka sepakat. Firman Tuhan ini memberikan pesan yang sangat indah untuk kehidupan di tengah-tengah keluarga maupun gereja. Bila tujuan ingin dicapai, penting sekali yang namanya kesepakatan bersama di antara semua warga jemaat. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ketika keempat orang kusta mereka bisa memenuhi kebutuhannya, ketika mereka terpenuhi apa yang menjadi tujuannya,
ternyata mereka tidak menikmati sendiri, tetapi mereka mau berbagi dengan saudara-saudara yang sedang kelaparan, yang sedang membutuhkannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling terakhir, yang menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini, ternyata bahwa bangsa Israel tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit ini, ternyata Tuhan tetap menjadi pembela. Tuhan tetap menjadi pembela di tengah-tengah kesulitan. Ternyata Tuhan tidak pernah membiarkannya, umatnya dalam keadaan menderita dan mengalami kesengsaraan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan memperoleh jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati. Salam. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah memimpin kami dan memberkati kami. Kami pada saat ini telah dibimbing dengan firman Tuhan, agar senantiasa kehidupan kami optimis di tengah-tengah menghadapi situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, perkenankan pada saat ini kami berdoa buat kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus pada saat ini di GKSB Seribu Bujang, yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya apa yang sudah kami terima bersama-sama akan menjadi kekuatan dan akan menjadi spirit di tengah-tengah kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Perkenankan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan duka, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan kekurangan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kecukupan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang jauh dengan persekutuan ibadah. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengetuk hati dan pikiran mereka, sehingga mereka akan memiliki kerinduan untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat anak-anak yang pada saat ini masih dalam masa-masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan berkati. Demikian juga yang saat ini sudah memasuki masa-masa sekolah, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kepintaran, baik dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Apa yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan dan untuk menerima mereka. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah waktunya hidup berkeluarga. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan jodoh yang sepadan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, perkenankan kami juga menyerahkan akan keberadaan gereja Tuhan di wilayah GKSB Seribu Bujang ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan memberkati seluruh elemen jemaat, semua warga jemaat. Kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan selalu memberikan kedamaian, Tuhan memberikan ketentraman dalam segala aspek kehidupan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa buat para penatua diaken dan para pendeta. Kami berdoa buat para komisi. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, semua program GKSB Seribu Bujang kami percayakan kepada Tuhan Allah.
Demikian juga kami tidak lupa, kami berdoa untuk klasis Jambi, Sinode GKSDS, kami percayakan di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankan kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, buat para pemimpin bangsa dari tingkat presiden hingga tingkat daerah-daerah, bahkan sampai pada tingkat pedesaan, RT, RW, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan memberikan kemampuan. Dengan demikian maka bangsa dan negara Indonesia tetap dalam keadaan aman, damai, sejahtera karena pimpinan. Demikian juga perkenankan kami menyerahkan bangsa Indonesia yang pada saat ini juga sedang terkena wabah virus corona. Mari Bapa di surga, kiranya Tuhan berkenan untuk menghilangkan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyingkirkan dari negeri Indonesia yang kami cintai. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami berdoa buat seluruh elemen dan seluruh komunitas yang ikut ambil bagian untuk mengantisipasi dan menangani untuk korban virus corona. Mari Bapa di surga, kiranya Tuhan sendiri ambil bagian dan Tuhan bekerja atas mereka. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, demikian juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia. Kiranya juga Tuhan turut campur tangan atas mereka semuanya. Dunia pada saat ini sedang merasakan sakit karena dengan adanya virus yang sangat berbahaya, yaitu virus corona. Dan dunia atau negara-negara di tengah-tengah dunia ini semuanya sedang berperang untuk melawan virus corona. Mari Bapa di surga, kiranya tangan yang penuh dengan kuasa, kiranya Tuhan bekerja. Dengan demikian maka segala peperangan untuk melawan virus corona segera bisa dihentikan. Terima kasih Bapa di surga atas segala penyertaan dan pimpinan, dan kiranya damai sejahtera mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, bila di tengah-tengah kami melaksanakan ibadah pada saat ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Dan doa permohonan kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya sekarang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Di dalam mengumpulkan persembahan didasari dengan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11 yang demikian firman-Nya. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung PKJ nomor 149, dinyanyikan bait
1 dan bait yang kedua. Semangat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami, agar kami menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gereja menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa dan zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini telah selesai. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita akhiri dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 239, dinyanyikan bait 1.